Allah Maha Indah dan menyukai keindahan, maka dekati Dia dengan rayuan yang begitu romantis. Sebab amal kita bukanlah alat tukar untuk surga, melainkan hanya rahmat-Nya yang membawa kita ke surga. Sehingga tak ada jalan lain dari amal itu kecuali dilakukan dengan indah, dengan seni merayu agar Tuhan merasakan getaran cinta kita atasnya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Hari ini saya akan mencoba membaca dan kita sama-sama akan menghatamkan bab per babnya. Saya akan membacakan sebuah buku karya dari Habib Hussein Ja'far Al-Hadar, yaitu buku Seni Merayu Tuhan. Ya, kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya, Seni Merayu Tuhan. Kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran pengen check out bukunya, nanti akan ada di link di bawah ya, akan disematkan gitu. Nah, kita baca dari awal terlebih dahulu. Nah, dari awal masuk di bukunya aja, sebelum masuk prakata ya, buku ini dipersembahkan untuk abi, ummah, kakak, adik, istriku, para guru dan sahabat. Semua ini karena pelajaran, doa, keberkahan, dan dukungan mereka. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, di bawahnya ada tulisan, please hadiahkan Al-Fatihah dan sholawat untuk mereka. Jadi kita sebelum baca, kita hadiahkan Fatihah untuk yang sudah disebutkan tadi, dan khususnya dengan Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk di prakata penulis Seni Merayu Tuhan. Tuhan itu sudah kasih deposit duluan ke kita. Bahkan dengan deposit yang unlimited. Deposit itu berupa nikmat, padahal kita belum ngapa-ngapain. Sudah dikasih nikmat yang tiada terhingga, seperti saat kita masih di dalam perut ibu hingga masih balita. Belum juga kita ibadah apapun, Tuhan telah berikan berbagai nikmat kepada kita. Dari yang paling mendasar adalah ruh untuk kita hidup, sehingga rezeki tanpa kita bekerja. Di dalam perut ibu, kita langsung mendapat rezeki delivery yang masuk dalam perut ibu dan ke tubuh kita tanpa diminta, dicari, atau bahkan sekedar dikunyah. Aneh juga ya, kalau kita bekerja dan masih khawatir tak dapat jatah rezekinya. Padahal bayi di dalam perut ibu saja rezekinya diantar. Tuhan bisa tersinggung itu. Sebegitu unlimitednya nikmat Tuhan atas kita, hingga jangankan untuk dibalas, sekedar menjaga salah satu nikmat yang paling sederhana saja kita sering abai. Sehingga kata Nabi SAW dalam sabdanya, riwayat Imam Bukhari, ada salah satu nikmat yang kita sering abai, yakni sehat. Saat pandemi baru sadar nikmatnya oksigen. Saat sakit kencing batu baru sadar nikmatnya kencing. Apalagi nikmatnya gigi. Sungguh baru terasa kalau sakit. Nikmatnya hati juga baru terasa kalau sudah ditinggalkan oleh yang dicintainya. Ini dalam banget nih, baru prakatanya aja loh. Bahkan jangankan untuk menjaganya, sekedar menghitungnya pun kita tidak akan bisa. Persis sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 18. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka masihkah kita pede menukarkan amal baik kita dengan tiket surga? Di tengah samudera nikmat tak terhingga yang diberikan Tuhan kepada kita, sholat kita seumur hidup ditukar dengan salah satu nikmat fisik kita. Syukur-syukur kalau impas, apalagi nikmat iman. Dengan amal apa kita bisa menukarnya? Loh, bukankah memang kita diperintahkan Tuhan beramal agar masuk surga, sebagaimana dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 72 dan Quran surat Al-Waqiah ayat 24. Memang syarat masuk surga itu amal, tapi yang menjadikan pasti masuk surga adalah rahmat Tuhan. Oleh karena itu, dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya terkait Quran surat Az-Zukhruf ayat 72, posisi amal itu sebagai pengetuk pintu rahmat. Itu pun belum tentu terbuka, sebab seperti sabda Nabi SAW dalam riwayat Muslim dan
dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim dari Jabir bin Abdullah juga diceritakan bahwa di akhirat nanti ada seorang hamba yang telah beribadah selama 500 tahun. Dia pun dipersilakan oleh Allah untuk masuk surga. Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku. Namun dia menyangkal dalam hati tentang mengapa dia masuk surga lantaran rahmatnya. Bukankah dia telah beribadah selama 500 tahun? Lalu dia bertanya, ya Robbi, mengapa aku tidak dimasukkan ke dalam surga karena amalku? Allah pun memperlihatkan nikmat yang telah diberikannya. Nikmat Allah tersebut ditimbang dengan seluruh amal ibadah yang telah dia kerjakan. Ternyata nikmat penglihatan dari sebelah matanya saja sudah melebihi ibadah 500 tahun. Maka dia pun tertunduk di hadapan Allah dan menyadari betapa kecilnya nilai ibadahnya. Oleh karena itu, ketika Sayyidah Aisyah melihat Nabi sholat malam, begitu panjang tiap malam, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang? Maksudnya, mengapa Nabi masih beribadah sunnah sebegitunya, apalagi Nabi sudah dijamin masuk surga dan merupakan makhluk mulia. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, bukankah lebih elok jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah banget ya. Karenanya amal baik saja tak cukup, ia perlu dihias secara indah menjadi amal baik yang indah. Sebab Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dekati dia dengan rayuan yang begitu romantis, sebab amal kita bukanlah alat tukar untuk surga, melainkan hanya rahmatnya yang menjadi tiket masuk surga. Sehingga tak ada jalan lain dari amal itu kecuali dilakukan dengan indah, dengan seni merayu agar Tuhan merasakan getaran cinta kita atasnya. Dalam amal itu hingga mau memberi rahmatnya kepada kita. Oleh karena itu, kita butuh seni merayu Tuhan. Lalu bagaimana seni merayu Tuhan itu? Pada prinsipnya, seni merayu Tuhan adalah berihsan. Ihsan itu sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jibril yang begitu populer diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Adapun kita seperti seorang Arab Badui yang dikritik Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami baru berislam. Karena iman atau yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Saya masih dalam tahap bisa mengklaim bahwa saya sudah melakukan sholat. Tapi belum menegakkannya. Padahal yang diminta Allah dalam Al-Quran bukan sekedar melakukan sholat, tapi menegakkannya. Artinya, saya masih sholat, paling tidak karena takut neraka atau ingin surga, belum lantaran iman. Karenanya, dalam kitab Taurat, Allah pernah bertanya, andai surga dan neraka tak ada, apakah kau masih akan menyembahku? Secara praktis, Imam Hasan al-Basri, salah satu sufi besar, mengajarkan kalau kau ingin Tuhan bicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Adapun kalau kau ingin bicara kepada Tuhan, sholatlah. Bacalah Al-Quran seolah-olah ia turun kepadamu, sholatlah seolah-olah Tuhan betul-betul berada di hadapanmu. Dan dalam semua ibadahmu, lakukanlah seolah-olah Tuhan hadir secara langsung dan nyata. Dalam sujud, jatuhkanlah diri kita sejatuh-jatuhnya seperti posisi fisik kita, di mana kepala kita yang kita banggakan itu berada di titik terendah, yaitu tanah. Bayangkan seolah-olah itu sujud terakhir kita. Resapi dengan sungguh-sungguh apa yang kita ikhtiarkan di awal sholat yang diajarkan Tuhan dalam Quran Surat Al-An'am. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan alam semesta. Maka bagaimana kira-kira kualitas ibadahmu?
ia dijalani sebagai kewajiban semata atau dengan penuh cinta sehingga begitu indah. Kata Jalaluddin Rumi, kalau sekedar sebagai kewajiban, ia akan terasa sebagai beban. Namun kalau dijalani atas rasa cinta, ia akan terasa enjoy dan mencapai satu keadaan yang kerap diceritakan oleh para sufi sebagai kerinduan ibadah sepersekian detik begitu dirinya selesai dari satu ibadah. Seni merayu Tuhan tidak hanya mengandalkan ibadah-ibadah utama atau mahdoh yang diwajibkan Tuhan atas kita, tetapi menambahi dengan ibadah-ibadah tambahan atau ghairu mahdoh yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan selama tak ada larangannya dari Tuhan. Maka berkesenianlah dalam merayu Tuhan dalam ibadah-ibadah ghairu mahdoh tersebut. Saya misalnya biasa ngetik di malam hari dan meniatkan aktivitas intelektual itu sebagai zikir malam. Pelukis bisa meniatkan aktivitas melukisnya sebagai ibadah melukis keindahan Tuhan. Driver ojek online, satpam, pedagang, dan apapun pekerjaan kita, niatkan dan jalani sebagai seni merayu Tuhan. Targetnya adalah sampai kira-kira Tuhan merasakan vibes bahwa kita benar-benar telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sudi kiranya memberi rahmat kepada kita, insya Allah. Dan tadi ada beberapa yang kelewat ya, kata-katanya. Dari Habib Hussein tuh, Allah maha indah dan menyukai keindahan, maka dekati dia dengan rayuan yang begitu romantis. Sebab amal kita bukanlah alat tukar untuk surga, melainkan hanya rahmatnya yang membawa kita ke surga. Sehingga tak ada jalan lain dari amal itu kecuali dilakukan dengan indah, dengan seni merayu agar Tuhan merasakan getaran cinta kita atasnya. Pada prinsipnya, seni merayu Tuhan adalah berihsan. Ihsan itu sebagaimana sabda Nabi SAW, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Masya Allah banget ya, baru prakatanya aja udah indah banget. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan memang ini manfaat, mau lanjut lagi ke capture selanjutnya, nanti silakan bisa di subscribe terlebih dahulu, biar bisa dapetin notif kalau misalkan kita upload ya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.